Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu mengenai materi lengkap tentang keliling dan luas bangun datar. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita mulai dengan bangun datar yang pertama, yaitu tentang persegi. Adapun cara untuk menentukan keliling dari persegi, rumus yang digunakan yaitu K sama dengan 4 dikali S. Sama dengan 4 dikali. Apa ini S? S ini merupakan panjang dari sisi persegi. Untuk soal kita kali ini, panjang sisi persegi panjangnya yaitu 8 cm. Maka S di sini ganti dengan angka 8. Sama dengan 4 dikali 8 hasilnya 32. Dengan satuan di sini cm. Maka kalau satuan untuk keliling dia tetap mengikuti satuan yang ada pada soal yaitu dalam cm. Selanjutnya untuk luas persegi. Adapun rumus yang digunakan yaitu L sama dengan S dikali S. Sama dengan ingat S ini merupakan panjang dari sisi persegi. Untuk soal kita kali ini panjang sisinya 8 cm. Maka setiap S di sini ganti dengan angka 8. 8 dikali 8. Dan 8 dikali 8 hasilnya 64. Dengan satuan di sini cm. Maka kalau satuan untuk luas yaitu cm pangkat 2 atau dibaca cm persegi. Nah, seperti ini cara untuk menentukan keliling dan juga luas dari persegi. Lanjut ke bangun datar selanjutnya, yaitu persegi panjang. Di mana cara untuk menentukan keliling dari persegi panjang, rumus yang digunakan, yaitu K sama dengan 2 dikali dalam kurung P ditambah L. Sama dengan 2 dikali. Nah, P dan L. P ini panjang. Untuk soal kita kali ini, nilainya 8 cm. Sedangkan kalau L ini merupakan lebarnya, yaitu panjangnya di sini sama dengan 4. Maka P ganti dengan 8 dan L ganti dengan 4. Sehingga di sini kita tulis 8 ditambah 4. Sama dengan 2 dikali 8 ditambah 4 hasilnya 12. Dan 2 dikali 12 hasilnya 24. Dengan satuan di sini yaitu dalam cm. Selanjutnya untuk luas persegi panjang. Adapun rumus yang digunakan yaitu L sama dengan P kali L. Sama dengan, ingat P ini panjang, L ini lebar. Untuk nilai P atau panjangnya 8 cm. Sedangkan kalau untuk L atau lebar panjangnya 4 cm. Sehingga 8 dikali 4 hasilnya 32. Dengan satuan di sini cm. Maka kalau satuan untuk luas yaitu cm persegi. Nah, seperti ini cara untuk menentukan ataupun menghitung keliling dan luas persegi panjang. Lanjut ke bangun datar selanjutnya, yaitu tentang segitiga. Adapun cara untuk menghitung ataupun menentukan dari keliling segitiga, rumus yang digunakan yaitu K sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, apa itu A, B, dan C? A, B, C ini merupakan ketiga sisi pada segitiga. Ingat, ketiga sisi pada segitiga. Boleh bagian atas sini sebagai A, atau di bawahnya sebagai A, atau di samping sini sebagai A, itu juga boleh, terserah. Yang jelas A, B, C itu merupakan ketiga dari sisi segitiga ini. Oke? Sama dengan, kita misalkan saja A-nya di sini panjangnya 5. Lalu ditambah B panjangnya di sini juga 5. Dan C tentunya yang di bawah sini yaitu 8. Kita jumlahkan. 5 ditambah 5 hasilnya 10. Lalu 10 ditambah 8 hasilnya 18. Dengan satuan di sini yaitu dalam cm. Sedangkan kalau untuk luas, di mana rumus yang digunakan untuk menghitung luas segitiga yaitu L sama dengan setengah dikali A kali T. Sama dengan setengah dikali, apa itu A, apa itu T? A ini alas segitiga. Perhatikan alas segitiga yang terletak di bagian bawah sini. Di mana panjangnya itu 8 cm. Lalu dikali T. T ini merupakan tinggi segitiga yang tegak di sini. Di mana panjangnya yaitu sama dengan 3. Sama dengan setengah dikali 8 hasilnya 4. 4 dikali 3 hasilnya 12.
Dalam satuan di sini cm, maka satuan untuk luas yaitu cm persegi. Nah, seperti ini cara untuk menghitung keliling beserta luas dari segitiga. Lanjut ke bangun data selanjutnya yaitu tentang belah ketupat. Di mana cara untuk menghitung keliling dari belah ketupat, rumus yang digunakan yaitu K sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Sama dengan, apa itu A, B, C, dan D? A, B, C, D ini merupakan panjang dari keempat sisi dari belah ketupat ini. Atau ada juga yang menuliskan rumusnya yaitu 4S, itu juga boleh. Kenapa harus 4S? Karena keempat sisi dari belah ketupat ini mereka sama panjang. Kalau di bagian atas ini panjangnya 5, maka bagian samping, bawah itu panjangnya juga 5. Yang jelas keempat sisi dari belah ketupat ini mereka sama panjang. Maka di sini kita tulis A, B, C, D-nya ini dengan angka 5. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Sama dengan 5 tambah 5 hasilnya 10, lalu ditambah 5, 15, ditambah 5 hasilnya 20 dalam satuan di sini cm. Sedangkan kalau untuk luas dari belah ketupat, rumus yang digunakan yaitu L sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Sama dengan setengah dikali. Nah, D1. Nah, untuk D1, D2, D1 boleh kita ambil yang mendatar di sini. Dari ujung kiri sampai dengan ujung kanan. Itu nilai D1-nya. Di mana panjangnya itu 8 cm. Lalu dikali D2 yang tegak sini. Di mana panjangnya itu 6 cm. Sekarang tinggal kita kalikan saja. Setengah dikali 8 hasilnya 4. Lalu 4 dikali 6 hasilnya 24. Dalam satuan di sini cm, maka satuan untuk luas yaitu cm persegi. Selanjutnya kita masuk ke bangun datar layang-layang. Di mana cara untuk menghitung keliling dari layang-layang, rumus yang digunakan yaitu K sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Sama dengan, ingat A, B, C, D ini merupakan panjang dari keempat sisi dari layang-layang ini. Perlu juga diketahui, layang-layang di sini dia memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Misalnya atas kanan, itu dia akan sama panjang sisinya dengan yang di sebelah kiri atas. Lalu, yang bawah kanan, dia sama panjang dengan yang bawah kiri. Oke? Nah, maka untuk nilai A, ingat A ini boleh bagian atas sini atau bagian sampingnya atau bagian bawah terserah. Yang jelas A, B, C, D ini merupakan panjang dari keempat sisi dari layang-layang. Oke, kita ambilkan saja A-nya di sini panjangnya 6. Oke, kalau sini 6 otomatis di sampingnya juga 6. Kalau di bawah panjangnya 16, berarti yang sebelah kanan sini panjangnya juga 16. Oke, lanjut. Ditambah B, B-nya juga 6. Berarti yang sampai sini 6. Lalu ditambah C bagian bawah sini yaitu panjangnya 16. Ditambah lagi yang di sebelahnya sini juga 16. Sama dengan 6 ditambah 6 lalu hasilnya 12. Lalu ditambah 16 maksud kami. Ditambah lagi 16 kita peroleh hasilnya yaitu 44. Dalam satuan di sini yaitu cm. Selanjutnya untuk luas dari layang-layang. Ada rumus yang digunakan yaitu L sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Sama dengan setengah dikali, ingat D1, D2 ini merupakan diagonal di dalam bangun datar ini. Biasanya D1 yang tegak sini boleh atau yang mendatar juga boleh. Yang jelas D1, D2 garis yang di tengah sini, yang di dalam sini. Oke, kita misalkan D1 sebagai yang tegak di sini, panjangnya 18 cm. Sedangkan D2 yang mendatar di sini, yaitu panjangnya 6 cm. Sama dengan, kita kalikan saja setengah dikali 18 hasilnya 9. Lalu 9 dikali 6 hasilnya 54. Dalam satuan di sini cm, maka satuan untuk luas yaitu cm persegi. Dan seperti ini cara untuk menghitung keliling beserta luas dari layang-layang. Lanjut ke bangun datar selanjutnya yaitu tentang trapesium. Di mana cara untuk menentukan keliling dari trapesium, rumus yang digunakan yaitu K sama dengan A tambah B tambah C tambah D.
Sama dengan, ingat sekali lagi, ABCD ini merupakan panjang dari keempat sisi yang ada pada bangun datar ini. Terserah mau yang bagian atas sebagai A, samping kiri, atau bawahnya sebagai A, terserah. Yang jelas, ABCD ini merupakan panjang dari keempat sisi dari gambar trapesium ini. Kita misalkan saja panjang A-nya sama dengan 5. Itu yang sini. Lalu ditambah B. B bagian bawah sini 10, lalu ditambah C. Bagian di sebelah kanannya, lalu ditambah D bagian atasnya. Sekarang tinggal kita jumlahkan saja. 5 ditambah 10 ditambah 5 hasilnya 20, lalu ditambah 4 hasilnya 24. Dalam satuan di sini yaitu cm. Selanjutnya untuk luas dari trapesium, di mana rumus yang digunakan yaitu L sama dengan setengah dikali dalam kurung A tambah B, lalu dikali T. Sama dengan setengah dikali. Nah, apa itu A, apa itu B? A ini bagian atas, B itu bagian bawah. Atasnya 4, bawahnya 10, maka di sini kita tulis 4 ditambah 10. Lalu dikali T. T ini tinggi trapesium yang tegak lurus ini, di mana panjangnya yaitu 4 cm, maka T di sini ganti dengan angka 4. Sama dengan setengah dikali 4 ditambah 10 hasilnya 14. Lalu dikalikan dengan 4. Sama dengan setengah dikali 14 hasilnya 7. Lalu 7 dikali 4 hasilnya 28. Dalam satuan di sini cm, maka satuan untuk luas yaitu cm pangkat 2 atau dibaca cm persegi. Nah, seperti ini cara untuk menentukan keliling beserta luas dari bangun datar trapesium. Selanjutnya kita masuk ke bangun datar jajar genjang. Di mana cara untuk menghitung ataupun menentukan keliling dari jajar genjang, rumus yang digunakan yaitu K sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Sama dengan, ingat sekali lagi, ABCD ini merupakan panjang dari keempat sisi yang ada pada jajar genjang ini. Apakah bagian atas sebagai A, ataukah kiri, bawah, atau kanan, terserah. Yang jelas ABC itu sekali lagi merupakan panjang dari keempat sisi dari jajar genjang ini. Nah, perlu juga diketahui, jajar genjang itu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Misalnya, sisi bagian kanan itu dia akan sama panjang dengan sisi bagian kiri. Kalau di sini panjangnya 5, maka di kiri panjangnya juga 5. Lalu, sisi bagian bawah dengan bagian atas itu juga sama panjang. Jika bagian bawah panjangnya 10, maka bagian atas panjangnya juga 10. Oke, maka di sini kita misalkan saja A-nya sama dengan 5, lalu ditambah B-nya sama dengan 10, berarti bagian bawah, ditambah C, panjangnya 5, ditambah lagi bagian atasnya yaitu 10. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan saja. 5 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 10, kita peroleh panjangnya yaitu 30. Dalam satuan di sini cm. Sedangkan untuk luas dari jajar genjang, rumus yang digunakan yaitu L sama dengan A kali T. Sama dengan, apa itu A? A ini alas. Oke, dimana panjangnya di sini yaitu 10 cm. Lalu dikali T. T ini tinggi dari jajar genjang yang tegak lurus di sini, yaitu panjangnya sama dengan 4. Dan 10 dikali 4 kita peroleh hasilnya 40. Dalam satuan di sini cm, maka satuan untuk luas yaitu cm persegi. Selanjutnya kita masuk ke bangun datar tentang lingkaran. Oke. Nah, adapun rumus untuk menghitung ataupun menentukan keliling dari bangun datar lingkaran, rumus yang digunakan yaitu K sama dengan 2 dikali V dikali R. Sama dengan 2 dikali, ingat nilai V itu kan ada dua jenis. Ada yang 22/7, itu digunakan jika nilai R-nya atau jari-jarinya kelipatan 7. Sedangkan yang 3,14 itu digunakan jika nilai R-nya atau jari-jarinya bukan kelipatan 7. Sekarang perhatikan gambar pada soal. Panjangnya sama dengan 5 cm. Nah, 5 ini bukan merupakan kelipatan 7. Maka nilai V yang kita gunakan yaitu 3,14. Dikalikan dengan R. R ini jari-jari lingkaran. Panjang dari titik tengah ke bagian kulitnya sini. Itu panjangnya 5 cm, maka R di sini ganti dengan angka 5.
Sama dengan, sekarang tinggal kita kalikan saja. 2 dikali 3,14 dikali 5, kita peroleh hasilnya yaitu 31,4 dengan satuan cm. Sedangkan kalau untuk luasnya, rumus yang digunakan yaitu L sama dengan V dikali R. Boleh juga rumusnya ditulis V dikali R pangkat 2, itu juga boleh. Oke, lanjut. Sama dengan, ingat V yang kita gunakan tadi yaitu 3,14. Dikali R, jari-jari lingkaran di sini panjangnya 5. Maka R-nya ganti dengan 5. Dikali lagi dengan R juga panjangnya 5. Sama dengan, sekarang tinggal kita kalikan saja. 3,14 dikali 5 dikali 5, kita peroleh hasilnya 78,5. Dalam satuan di sini cm, maka satuan untuk luasnya yaitu cm pangkat 2 atau dibaca cm persegi. Nah, seperti inilah cara untuk menghitung ataupun menentukan keliling beserta luas dari bangun datar. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.